Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah mengawali kegiatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya agar kita meniti kehidupan ini diberikan kelancaran, keberkahan, kemanfaatan zahir batin fid din wal akhirah. Alamana wa salafuna salihin ridallahu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hurmati hurmah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita yang selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad ini ada setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mewariskan kepada umatnya dua hal, yaitu Al-Quranul Karim dan juga sunnah atau hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang huwa al-mizanul akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ukuran yang besar, yang agung. Wa ma wafaqa al-haq wa ma yukhalifuha al-batil. Barang siapa atau apapun yang cocok dengan hal-hal yang dilakukan Rasulullah, diucapkan Rasulullah, atau ditetapkan oleh Rasulullah, semuanya itu menjadi hal yang baik, yang benar, yang bisa dijadikan syariat atau aturan hidup daripada umat manusia. Dan apapun atau bagaimanapun yang tidak cocok, yang tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, maka itu menjadi batil, atau yang biasa kita sebut sebagai suatu kemaksiatan atau hal yang tidak layak, hal yang tidak patut kita lakukan. Masalah yang dihadapi kaum muslimin ini terus-menerus mengalami perubahan. Dengan zaman, dengan segala aspek kehidupan yang terus-menerus berubah, memunculkan suatu permasalahan baru. Dan jika tidak ada perumusan masalah atau solusi untuk menghadapi zaman saat ini, maka itu niscaya sekali begitu. Oleh karenanya adanya ijtihad ini juga tidak keluar daripada apa yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sempat saya singgung terkait dengan ijma, ya, bahwasanya Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, bertanya, bagaimana engkau menyelesaikan masalah di dalam pemerintahanmu nanti ketika engkau saya minta untuk menjadi gubernur di suatu daerah. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal menyampaikan, saya akan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Jika di Al-Quran tidak ada, saya akan merujuk ke sunnah Rasulullah, sunnah engkau ya Nabi. Namun ketika tidak ada di keduanya, saya akan berijtihad yang itu tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis. Lalu Rasulullah membenarkan itu. Di sini terjadi semacam petunjuk daripada Rasulullah SAW bahwasannya di Al-Quran dan hadis pun mungkin bisa jadi ada sesuatu yang tidak tafsil, diperinci, yang tidak khusus.
Jadi bisa jadi di Al-Quran hadis bersifat ijmal atau umum yang perlu ditafsir, yang perlu diperinci lagi. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya HP, tidak ada yang namanya narkotika, narkoba begitu. Oleh karenanya sekarang memerlukan solusi-solusi baru sebagai langkah untuk menghadapi zaman sekarang ini. Oleh karenanya adanya ijtihad itu adalah menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun yang harus digarisbawahi, tidak semua orang bisa melaksanakan ijtihad. Tidak semua orang bisa atau layak dikatakan mujtahid, orang yang mengeluarkan ijtihad tadi. Ada beberapa syarat, ada beberapa aturan terkait dengan ijtihad itu sendiri. Kita masuk kepada apa sih pengertian daripada ijtihad atau definisi daripada ijtihad itu. Aspek etimologis atau bahasa ya. Ijtihad berasal dari akar kata jahada dengan bentuk masdar jahad ya, yang berarti kesungguhan ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-An'am, dalam surat Al-An'am ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Al-ayah. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhannya. Dan juga kata juhad yang berarti sulit, berarti berat dan susah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Taubah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim. Orang-orang munafik yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan kecuali sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Adapun perubahan kata dari jahada menjadi ijtihada itu orang ijtihada mengandung maksud mubalaghah, maksimum, meninggikan begitu. Sehingga kata tersebut dapat diartikan kesungguhan yang sangat begitu. Aspek terminologis istilah ya. Adapun secara terminologi Imam Asy-Syaukani mengartikan ijtihad sebagai berikut. Badrul fiqhi wus'ahu fi istinbatil ahkamil amaliyah min adillatihal tafsiliyah. Pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk menggali hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang mujtahid mengerahkan atau mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menggali, untuk memutuskan atau untuk mencari suatu hukum dari suatu permasalahan. Seorang musbit al-hukmi yang menciptakan atau menetapkan hukum, akan tetapi sebagai munzirul hukmi yang mengungkapkan hukum yang sebenarnya memang sudah ada dalam nas Al-Quran maupun hadis, namun masih tersembunyi. Nah, berbeda ya, bukan itu maksudnya. Sekarang dalil-dalil ijtihad. Boleh atau tidak? Mana dalilnya begitu? Nah, ini landasan daripada Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ati'ul ini kurang kayaknya ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum amantum billah wal yawmil akhir. Al-ayah, itu kurang tadi. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri kalian.
pemerintah yang sah. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kembalikan kepada Al-Qur'an dan juga Rasulullah, hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ada lagi, wa may yadhakkaru illa ulul albab. Kalau hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hakim menghukumi sesuatu, dia berijtihad, maka jika ijtihadnya itu benar, ya, untuk hakim tersebut 2 pahala. Ijtihadnya tadi benar dan dia mengeluarkan atau berusaha untuk mengeluarkan hukum tadi 1 pahala. Namun 2 pahala. Namun jika ijtihad yang dikeluarkan, hukum yang dikeluarkan ternyata salah, ya mungkin tidak pas begitu, maka baginya 1 pahala, bukan 2. Karena apa? Karena dia sudah berusaha dan benar-benar bersungguh-sungguh menggali hukum. Gitu. Tingkatan mujtahid. Jadi ada beberapa tingkatan mujtahid, orang-orang yang memang mereka berkompetensi di bidang ijtihad ini sendiri. Jadi nggak sembarangan orang yang mengeluarkan ijtihad. Harus orang-orang yang memang benar-benar mempunyai kapasitas yang cukup. Tingkatannya siapa saja? Yang pertama ada mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil ini para mujtahid imam-imam yang 4 itu yang biasa kita sebut dengan madzhabul arba'ah. 4 madhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Ya, yang kedua Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i, Ibnu Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini mempunyai kemampuan dalam proses pengambilan hukum atau penggalian hukum begitu, sebagaimana para mujtahid mustaqil. Namun tidak bisa merumuskan kaidah-kaidah hukum itu sendiri begitu. Kalau para imam tadi mustaqil, mereka bisa begitu. Ini seperti siapa? Seperti Abi Yusuf dari Imam Hanafi, ya, Hanafiyah, Ibnu Qasim dari Malikiyah, Imam Al-Buwaiti dari Syafi'iyah, dan Imam Ibnu Taimiyah dari Hambali. Mujtahid muqayyad dan mujtahid takhrij. Para mujtahid yang mengikuti pola pengambilan hukum para mujtahid mustaqil sebelumnya, kemudian melakukan proses pengambilan hukum dengan mengikuti pola tersebut. Jadi mereka tidak memiliki pola, tidak memiliki cara begitu. Kalau tadi kan mereka tidak bisa merumuskan kaidah-kaidah atau dasar-dasar hukum itu tadi begitu. Kalau ini mereka mengikuti pola yang sebelumnya. Dengan permasalahan-permasalahan baru yang belum difatwakan, yang belum diputuskan begitu. Seperti Imam Asy-Syairazi, Imam Syafi'i dan sebagainya. Mujtahid tarjih sekarang. Tadi takhrij, yang selanjutnya adalah tarjih. Mujtahid yang memahami pola pengambilan dan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid mustaqil yang diikutinya, kemudian melakukan pentarjihan
antara pendapat mujtahid tersebut dengan para pendapat mujtahid yang lainnya. Itu yang tarjih. Yang terakhir ini adalah mujtahid fatwa. Para mujtahid yang menguasai pendapat-pendapat imam mujtahid ya, yang diikutinya, kemudian memfatwakannya kepada publik tanpa melakukan istinbatul ahkam. Jadi sudah ada, cuma difatwakan saja begitu. Ruang lingkup ijtihad sekarang. Apa sih, mana saja sih yang bisa diijtihadkan itu ya? Yang pertama, ini yang tidak boleh. Yang beberapa masalah yang tidak boleh diijtihadi adalah masalah-masalah agama yang sudah diketahui hukumnya. Ya, yang jelas seperti perintah sholat, zakat, haji, puasa, ya, larangan berzina, membunuh, meminum khamar, itu sudah jelas. Nah, bisa diijtihadkan lagi. Ada ijtihad, ini sholat itu enggak apa-apa tanpa adanya ilat-ilat lain, enggak apa-apa, enggak dikerjakan, enggak boleh itu. Karena sudah jelas begitu. B, masalah yang kadar hukumnya sudah diketahui secara jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Seperti kewajiban mencambuk seorang pezina ya, sebanyak 100 kali cambukan, memotong tangan pencuri, dan pembagian harta warisan itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Masalah-masalah yang telah disepakati hukumnya secara ijma'. Nah, oleh para mujtahid pada suatu masa, seperti haramnya pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan seorang lelaki non-muslim. Ini, dan diperbolehkannya akad istisna dalam transaksi jual beli. Itu tidak boleh sudah, karena sudah diputuskan oleh ijma' begitu. Keputusan para mujtahid. Ini, jadi siapa yang bisa, siapa yang mampu, siapa yang boleh merumuskan atau istinbat hukum, menggali hukum ini. Ada syaratnya menjadi mujtahid itu. Yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab pastinya. Karena apa? Karena Al-Qur'anul Karim dan hadis itu berasal dari bahasa Arab. Rasulullah SAW hidup di negara Arab begitu. Kalau di dalam suatu syair itu disebutkan al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Qur'an. Dia juga digunakan di dalam surga nanti gitu. Jadi harus memahami dan menguasai. Hal tersebut dikarenakan seorang mujtahid dalam melakukan proses pengambilan hukum suatu masalah akan selalu berhubungan dengan Al-Qur'an, hadits, dan keduanya berbahasa Arab. Dan ini nggak cukup dengan hanya mengetahui bahasa Arab saja, harus seluk-beluk bahasa Arab itu bagaimana. Karena apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak serta-merta hanya tulisan bahasa Arab saja. Di sana ada ilmu-ilmu yang harus dikuasai seperti mantik, balaghah ya. Seni di dalam bahasa Arab itu sendiri gitu. Itu harus benar-benar difahami. Ada nahwu, ada sarraf ya, ada i'lal dan semuanya. Ada tafsir, bagaimana asbabul wurudnya, bagaimana asbabun nuzulnya, itu harus faham semua. Seorang mujtahid enggak salah-salah mengambil kepada Quran dan hadits lalu mengkafirkan ulama-ulama lain, dan itu tidak boleh. Yang selanjutnya B, menguasai ilmu usul fiqh. Ini penting. Bagaimana dia disebut mujtahid sedangkan dia nggak paham ilmu usul fiqh, nggak tahu qaidah fiqhiyah, nggak tahu maqasidus syar'i, nggak bisa. Dan dia harus paham semuanya itu. Tidak hanya tahu tapi paham. Kalau tahu belum tentu paham. Tapi kalau paham biasanya sudah tahu. Karena nggak mungkin orang tahu tapi orang paham tapi nggak tahu, itu nggak mungkin. Tapi kalau orang tahu belum tentu paham. Ya, belum tentu paham. C, mengerti tentang arti lafadz dan petunjuk makna ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Ayatul ahkam itu. Ada beberapa tafsir atau beberapa kitab yang merujuk kepada ayat-ayat terkait dengan hukum.
Jadi bukan sembarangan begitu. Moro-moro ada ayat, oh ini yang artinya ini sesuai, langsung dipakai, bukan. Apa? Ada makna apa di belakangnya itu? Ya. Dulu khamr saja tidak serta-merta langsung dihukumi haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah disampaikan secara berkala. Tapi kalau sekarang yang disampaikan itu bahwa di dalam khamr itu ada sesuatu yang tidak baik, ya. Innamal khamru wal maisir wal azam rijsu min amali syaitan fajtanibuh. Itu kan dalil haramnya. Namun sebelumnya ada bahwasanya di dalam khamr itu ada hal-hal yang tidak baik. Maka jauhilah. Sederhananya dijauhilah, dan diharamkan tidak boleh. Jadi ada nasah mansuhnya itu, ada aturannya. Makanya harus menguasai ilmu bahasa Arab dan juga ilmu makna-makna atau ayat-ayat yang memang berkaitan dengan hukum. Karena juga di dalam Al-Quran ada ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Wa man ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa may yadhakkaru illa ulul albab. Jadi harus mengetahui benar, karena di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat mutasyabihat gitu. Ya. Jadi seorang mujtahid harus paham tentang itu. A, B, C, D sekarang. Menguasai ilmu-ilmu hadits. Semua yang berkaitan dengan hadits, sanad hadits, ya. Membedakan antara hadits yang mutawatir, masyhur, ahad, ya. Perawi haditsnya agar dapat mengklasifikasikan mana hadits-hadits yang memiliki tingkatan sahih, hasan dan dhaif. Asbabul wurudnya bagaimana hadits ini terus dikuasai. Nah, serta-merta bahwasanya dulu ini dipakai hadits ini untuk Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada si A gitu. Ternyata konteksnya pada saat ini tidak seperti si A. Konteksnya adalah seperti si B begitu. Jadi enggak pas begitu. Kalau dulu Rasulullah menyampaikan, oh ini enggak boleh begitu. Karena mungkin keadaan saat itu berbeda. Nah, sekarang dihukumi sama-sama tidak boleh. Padahal konteksnya berbeda. Lah itu kan juga lucu. Oleh karenanya harus menguasai terkait dengan hal-hal itu. Asbabul wurud namanya. Mengetahui hukum masalah yang telah disepakati sebelumnya secara ijma. Harus paham apa-apa hasil ijma itu. Fatwa-fatwa daripada para mujtahid sebelumnya. Menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan qiyas, ya, syarat ilat, syarat menentukannya, maqasid syariah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya. Harus paham, harus bijaksana. Kalau enggak, ya enggak bisa. Katanya Imam Syafi'i di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, barang siapa yang hanya belajar di kitab-kitab fikih aja, tekstual saja, maka dhayyul ahkam, maka dia akan menyia-nyiakan hukum. Karena apa? Hukum itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu tidak serta-merta langsung tekstual saja. Pokoknya di kitab gini harus seperti itu, bukan. Kita harus menyesuaikan juga. Nah, namun harus digarisbawahi, hukum itu juga tidak boleh disangkut pautkan atau didasarkan dengan nafsu. Nggak boleh. Oleh karenanya harus benar-benar paham ini sebagai mujtahid. Sekarang siapa para imam mujtahid mustaqil tadi? Nah, ini Imam Hanafi, ya. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Beliau wafat di Baghdad pada 150 tahun. Jadi sekitar mungkin usianya berapa tahun? 80-70 tahunan, ya. Dalam menggali hukum syariah, beliau menggunakan beberapa sumber hukum, ya, seperti Al-Quran, hadits, ijma', qiyas, pendapat para sahabat, istihsan, ya, uraf. Abu Hanifah dikenal dengan fikih takdirinya, yaitu sebuah kemampuan menerka masalah-masalah fikih yang belum terjadi pada masanya, namun terjadi pada masa-masa setelahnya. Subhanallah, itu adalah kelebihan daripada Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Maliki.
Beliau lahir di kota Madinah ya pada tahun 93 Hijriah dan wafat di kota yang sama di Madinah pada tahun 179 Hijriah. Beliau ahli di bidang fikih, dikenal alim juga di bidang hadis ya, karena beliau berdomisili di Madinah. Banyak murid-murid beliau yang datang dari berbagai negara untuk mengajar, untuk mengaji kepada beliau, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu murid daripada Imam Malik yang sebelumnya harus menghafalkan kitab Muwatta, dan dalam satu hari satu malam Imam Syafi'i mampu menghatamkan kitab Muwatta. Beliau menentukan hukum ya, permasalahan fikih ya, itu dengan pemikiran para sahabat-sahabat dan hadis daripada Rasulullah SAW. Beliau juga pemikirannya lebih kepada tradisional gitu. Karena beliau hidup di Madinah ya, dekat dengan para sahabat, para tabi'in yang kebanyakan beliau kan putra-putri daripada para sahabat itu sendiri. Jadi langsung gitu. Dan pemikiran-pemikiran beliau lebih kepada tradisional. Madhab Syafi'i sekarang itu Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i Al-Quraisy, dikenal sebutan Imam Syafi'i, atau biasanya kalau disebut di dalam suatu buku itu Asy-Syafi'i, itu adalah orangnya. Kalau Syafi'iyah adalah golongannya. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina ya, pada 150 tahun Hijriah. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Hukum yang digunakan, sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i ya, adalah Al-Quran, hadits, ijma', qiyas, istishab ya, uraf. Beberapa karya tulis beliau yang sering dijadikan rujukan adalah kitab Al-Hujjah, Qaul Qadim ya, dan juga Al-Um, itu Qaul Jadid. Risalah fi usul fiqih ya, Ikhtilaful Hadis dan sebagainya. Banyak itu. Nah, yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, namanya Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin As'ad bin Dhuhli ya, bin Asy-Syaibani, Ad-Dhuhli Asy-Syaibani, yang dikenal dengan sebutan Imam Hambali. Beliau lahir di kota Baghdad pada 164 Hijriah, berguru kepada para ulama di kota tersebut, kemudian melakukan perjalanan menuntut ilmu ke beberapa kota ya, termasuk Madinah, Mekah, Yaman, Basrah, bertemu dengan berguru kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Dan pemikiran yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hambal ini lebih kepada modern ya. Modern. Tidak secara spesifik menuliskan karya-karya beliau di bidang fikih. Namun pemikiran-pemikiran beliau terangkum dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang muridnya, Masail fil Fiqh an Ibnu Ahmad bin Hambal. Negara-negara yang mempraktekkan mazhab ini banyak, Arab Saudi itu terutama, yang paling banyak itu. Nah, apa sekarang sebab-sebab? Kenapa sih kok para imam itu banyak yang berbeda begitu? Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik berbeda. Bahkan Imam Hambali dengan gurunya Imam Syafi'i pun juga berbeda. Apa yang melatar belakangnya itu? Yang pertama, perbedaan dalam hal memahami petunjuk lafaz Al-Quranul Karim dan hadis yang bersifat mujmal, umum, yang bersifat mustarak, ngepang ya. Am dan khos, biasanya itu orang menyebut suatu kata itu ini umum masih gitu. Nah, bisa jadi itu masih khusus, difahami khusus, difahami umum, nah begitu. Contoh, orang-orang mukmin itu semuanya, orang-orang mukmin itu
ganteng. Nah, itu kan juga umum begitu. Kadang juga bersifat khusus. Nah, itu hal-hal yang kadang membuat pemikiran-pemikiran yang menyebabkan hasil yang berbeda. Hakikat atau majas. Nah, itu kata-kata majas atau hakikat. Engkau cantik ya. Nah, itu kalau dalam tulisan saja engkau cantik begitu. Ini bicara ke siapa? Kalau memang orang itu benar-benar cantik, berarti kan konteksnya ini hakikat. Kata-kata itu bukan suatu majas, bukan suatu perumpamaan begitu. Tapi kalau ternyata omongan ini, ucapan ini untuk seseorang yang mungkin tidak terlalu cantik ya, itu bisa jadi doa ataupun majas begitu. Ini yang harus difahami. Jadi karena itulah yang menyebabkan juga salah satu menjadi faktor perbedaan para mujtahid menentukan suatu hukum. Mutlak, muqayyad ya, serta perbedaan i'rab. B. Perbedaan dalam menilai derajat hadis ya, dari segi kualitas. Sahih, hasan, dhaif dari segi kuantitas seperti mutawatir, masyhur dan ahad. Jadi para imam juga mempunyai kapasitas sebagai muhaddits. Jadi mereka tidak serta-merta langsung ngatur hukum ini begitu. Menurut imam ini hadis ini hasan karena beliau sudah meruntut rawinya ini sanadnya ini dan bagus begitu. Dengan matanya seperti itu. Namun menurut imam mujtahid ini berbeda. Itu yang menjadi perbedaan hukum tadi. Ya, akhirnya pengambilan hadisnya berbeda gitu. C. Perbedaan dalam hal penggunaan sumber hukum, sekunder, maslahah mursalah, istihsan ya, uraf, zat dara'i itu berbeda semua. Perbedaan dalam masalah terjih atau antar dalil itu juga berbeda. Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi, ruang dan waktu, termasuk tempat. Mungkin keadaan yang di Madinah, keadaan yang di Irak atau Mesir, Palestina itu tidak sama begitu. Itu yang menyebabkan para imam juga menentukan hukum-hukum yang berbeda. Baik, itu terkait dengan ijtihad. Sekarang terkait dengan taklid. Ya, taklid. Sekarang taklid itu apa? Taklid adalah mengikuti pendapat atau perbuatan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Istilah taklid berbeda dengan ittiba dan iktida. Nah, yang berarti mengikuti pendapat atau perbuatan orang lain dengan mengetahui dalilnya. Nah, berbeda loh ya. Sekarang hukum taklid itu sendiri. Hukum taklid ditinjau dari kemampuan seseorang melakukan ijtihad. Terbagi menjadi dua. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk berijtihad, sesuai dengan tadi ya, dia sudah mampu dan memiliki kompetensi menjadi mujtahid. Banyak tadi syaratnya itu. Maka diwajibkan baginya berijtihad secara mandiri dan mengamalkan apa yang menjadi ijtihadnya. Dalam artian tidak boleh baginya bertaklid, kemudian mujtahid ke mujtahid yang lain, tidak bisa. Akan tetapi kalau dia mempunyai sudah tadi syarat ijtihad itu sudah terpenuhi, nah itu beda lagi urusan. B. Adapun seseorang yang tidak memiliki kemampuan ijtihad tersebut atau mungkin memilikinya namun masih di bawah kemampuan para mujtahid, maka dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama, wajib baginya berijtihad dan mengamalkan apa yang menjadi ijtihadnya karena dia sudah mempunyai kemampuan walaupun sedikit loh ya. Nah, wajib baginya bertaklid kepada para mujtahid karena kurang tadi, dia harus wajib mengikuti para mujtahid karena ilmunya masih kurang begitu. Wajib bagi seorang mujtahid ghair mutlak untuk mengikuti salah satu para pendapat imam mujtahid dalam hal-hal yang hukumnya sudah belum difatwakan. Ini hukum talfik dan tatabu' khas. Talfik adalah menggabungkan atau mencampur adukkan pendapat yang berbeda dari dua mujtahid atau lebih dalam suatu perbuatan hukum yang memiliki rukun-rukun yang saling berkaitan sehingga perbuatan tersebut menjadi batal
menurut kedua mujtahid tersebut. Contohnya haji ya. Haji itu kita mengikuti madhab bukan mengikuti madhab Syafi'i begitu. Karena kalau tawaf ya kesentuh lain ajnabiyah batal. Nah kalau baru pertama muter saja kesentuh ya batal, sering batal ya wudhu terus ya capek, nggak selesai nanti tawafnya begitu ya. Nah, tetapi rukhas ini sedikit sama sebenarnya ya. Nah, selain kedua pendapat tersebut, terdapat beberapa pendapat lain berdasarkan pada klasifikasi talfik. Jika talfik tersebut menyangkut ibadah mahdhah murni, maka diperbolehkan mengikuti pendapat manapun. Boleh. Kalau ibadah mahdhah, ibadah murni yang sudah ada aturannya di Al-Qur'an. Jika talfik tersebut menyangkut ibadah maliyah, maka tidak diperbolehkan mengikuti pendapat yang lebih ringan. Jika talfik tersebut menyangkut perkara yang diharamkan, maka talfik tersebut sama sekali tidak diperbolehkan. Ya, jadi hukumnya kasusnya ikut ini, hukumnya ikut ini, tidak boleh. Nah, padahal nggak sama nanti. Gitu. Jika talfik tersebut menyangkut masalah muamalah madaniyah, ya, interaksi sosial, maka diperbolehkan atas dasar maslahah ammah, atas kemaslahatan umum. Adapun yang dimaksud dengan tatabu' rukhas adalah mengambil pendapat-pendapat setiap imam mujtahid yang sifatnya ringan-ringan saja, mudah ya, tanpa unsur keterpaksaan. Dalam menyikapi hal ini, madhab berpendapat ya, beberapa ulama berpendapat yang pertama, Imam Syafi'i, dibolehkannya seorang muqallid atau yang bertaklid ya, orang yang bertaklid mengamalkan pendapat yang ringan-ringan tersebut. Madhab Zahiri dan Hambali diharuskan bagi seorang muqallid atau orang yang bertaklid tersebut mengamalkan pendapat yang paling berat untuk mewanti-wanti agar tidak mengikuti nafsu begitu. Wes tidak melok pendapat yang ringan aja itu tidak boleh. Ya. Imam Rafi'i berpendapat bahwa seorang muqallid diwajibkan mengikuti pendapat yang didasarkan pada riwayat hadis agar lebih kuat begitu. Imam Al-Maturidi berpendapat bahwa seorang muqallid, orang yang mengikut, jadi diperbolehkan mengikuti pendapat yang ringan jika pendapat tersebut berkaitan dengan hak Allah. Imam Syatibi berpendapat bahwa seorang muqallid wajib mentarjih pendapat-pendapat para mujtahid didasarkan pada dalil yang paling kuat. Taklid bagi orang awam merupakan sebuah kelaziman. Ya, sudah boleh, sangat boleh sekali. Karena ketidakmampuan orang tersebut dalam melakukan ijtihad. Karena dia bukan pada kapasitas sebagai mujtahid mutlak ataupun mujtahid yang tadi yang sudah saya jelaskan. Adapun perbuatan talfik atau tatabu' rukhas ya, sebagaimana penjelasan di atas juga hanya dapat dilakukan jika seseorang dalam kondisi terpaksa. Ada darurat. Ya. Bukan sekedar mencari pendapat-pendapat yang mudah dan ringan-ringan saja. Itu namanya nanti yukhaffaf atau istahzi. Main-main. Nah, itu tidak boleh. Membuat ringan hukum Allah dosa nanti hukumnya. Jadi itu mungkin dari saya terkait dengan dua hal. Yang pertama ijtihad ya, yang kedua taklid. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah. Apapun itu kesalahan dari saya murni dan kelebihan dari saya murni jika itu salah, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala semata. Al-kamilillah wa naqsulana al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.